Seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Kenapa? Sebab dosa-dosanya istri ditanggung oleh suami. Kenapa suami tidak boleh? Enggak harus minta izin ketika mau keluar sama istri. Bukan wajib, hanya pemberitahuan, anjuran saja. Kenapa? Karena dosanya suami tidak ditanggung sama istri. Istri harus, kenapa? Yuk jalan salah, kami suami yang masuk neraka. Beda istri. Suaminya tukang judi, suaminya rampok, suaminya pezina, istrinya soleha, tidak ada urusan. Kata Allah, ibu, kamu bagus agamamu, tadkhulul jannati bisalam, kau pilih pintu surga mana kamu mau masuk. Itu hebatnya jadi perempuan. Beda kami laki-laki, kami ulama, tapi istrinya tidak bagus agamanya, tidak sholat, tidak puasa Ramadan, tidak tahu bayar zakat, tukang gosip, pendengki, penggibah. Saya serius ini. Kan biasa penyakitnya perempuan kan tukang gibah, ya, penggosip. Ini kalau begini tuh dia, kalau kumpul-kumpul ibu begini kan, dia ndak gosip, tapi dilihat mulai masuk pintu dilihatin tamu. Iya kan? Dia tidak cerita mulutnya, tapi dia orang Bugis bilang dah kopi itu penyakitnya kan. Nah, kalau istri seperti ini, maka suami yang tanggung dosanya. Kenapa istrimu tidak sholat? Kenapa istrimu tidak puasa? Kenapa istrimu itu sudah harusnya haji dia padahal dia sudah mampu? Kami semua yang tanggung. Itulah ayat yang mengatakan ku ampusakum wa ahlikum nar. Maka seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Kalau dia keluar tanpa izin suami, maka langkah-langkah kakinya murka Allah. Langkah kaki lagi dimurkai Allah, langkah kaki lagi dimurkai Allah. Nah, itu makanya izin. Ya izin istriku Ustaz, tapi penyalahgunaan izin. Maksudnya apa? Isinya pengajian 1 jam, tapi jalannya ke mall 4 jam. Nah, ya, sudah ringkas kisah. Kemudian itulah yang tumpukan batu itulah Bapak Ibu ya. Tumpukan batu itulah yang Ka'bah sekarang. Nah, pergilah Ibrahim meninggalkan Ismail kecil balita waktu itu bersama Siti Hajar. Tidak ada manusia, ya, tidak ada pohon, tidak ada air sumber kehidupan. Menangislah Ismail kecil, kehausan. Lalu Siti Hajar tidak putus asa, dia tidak tinggal saja berdoa, tapi apa yang dilakukan? Dia mencari air. Ya, begitu anaknya kehausan, lari-lari Siti Hajar. Dia melihat Fata Morgana. Tahu adik-adik Fata Morgana kan? Tahu Pak ya? Itu kalau kita berdiri di aspal kan, di pinggir jalan kan seolah-olah ada air kan di situ. Seperti itulah Siti Hajar di padang pasir. Dia lihat kayak ada air, dia lari ke sana. Sampai di sana ternyata tidak ada lain. Lari lagi, tidak ada. Lari lagi, tidak ada. Itulah ritual haji sekarang, yaitu sa'i antara Safa dan Marwah. Ya kan? Nah, capek setelah berikhtiar, berupaya, sunnatullahnya berikhtiar, berupaya dulu, Siti Hajar tidak dapat air. Lalu turun perintah Allah kepada Jibril. Jibril, kau turun ke dunia, hentakkan kakinya Ismail di pasir. Hentakkan kakinya di pasir. Ismail pun hentakkan kaki di pasir. Dengan izin Allah muncrat air. Begitu muncrat air, Siti Hajar melihat. Siti Hajar melihat ada punceratan air, lalu Siti Hajar berteriak Zam-zam, air muncrat. Ada juga memaknai bahwa tutup itu air yang muncrat. Itulah sejarah Zam-zam sekarang. Nah, ibu bapak yang belum pernah minum air Zam-zam, para pemirsa yang belum pernah minum Zam-zam, berdoa mudah-mudahan wabah segera berlalu, kita bisa ke Baitullah. Amin. Nah, bersama Dasat Latif.